Om Swastiastu. Saya Komantia Guna dari kelas 9A nomor absen 15. Saya ingin menjelaskan dampak sosial informatika dapat berupa dampak positif maupun negatif. Dampak positif informatika memudahkan komunikasi, memudahkan penyebaran informasi, memudahkan akses informasi, memudahkan pemerintah melakukan sosialisasi kebijakan, memudahkan pertukaran pelajar, memudahkan pencari materi atau pengetahuan, meningkatkan efisien dan produktif dalam dunia kerja, meningkatkan kualitas pembelajaran, mempercepat proses produksi dan layanan. Dampak negatif informatika, penyebaran informasi yang salah, kecanduan internet dan game, cyberbullying, berkurangnya aktivitas sosial dan fisik, potensi kehilangan pekerja, risiko pencurian data pribadi, pelanggaran hak kekayaan intelektual, sarana untuk mencontek. Untuk mengatasi dampak negatif informatika, masyarakat perlu menjaga privasi digital. Kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibanguninnya sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi dimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan kirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari, atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, Sejarah internet hingga perkembangan di Indonesia saat ini. Pada 11 Maret kemarin, internet atau dikenal pertama kali dengan istilah World Wide Web ini tepat berumur 33 tahun. Hanya saja sejarah internet sebetulnya telah dimulai sejak 50 tahun yang lalu. 33 tahun hanyalah catatan atau perhitungan sejak World Wide Web diakses dan dikhususkan untuk publik, tepatnya pada tahun 1989. Setelah lebih dari 3 dekade melakukan berbagai perkembangan, internet berhasil menjadi kesatuan gaya hidup yang hampir
selalu dibutuhkan oleh manusia sehari-hari. Kita tahu sendiri bahwa internet telah berhasil menjadi media bantu dalam mengerjakan hingga menghubungkan berbagai aktivitas secara efektif, akurat, hingga efisien.